Kalian ini loh, si Ija ini memang kelewatan macal benar dia memang. Jadi ada si Yeni, aku sehat aku sehat Mira, aku sehat. Iya, kata Opa Yeni sehat di Korea kalau katanya begitu. Lalu habis itu Andi katanya tukang dibayar, jadi memang ada tukang yang aku diploting buat Batangkar itu. Ternyata sama si tukang itu aku disuruh jaga si tukang itu. Kebetulan tukang ini santai-santai. Lalu om ku bilang jangan santai kayak gitu. Om Begawi papaku ini nyuruhnya. Om Begawi katanya gajinya per hari. Kalau dia santai-santai gaji per hari jelas kagak kelar itu. Ini pun sisa sedikit, hitungannya harusnya sudah selesai. Kasihan pun ku bilang teman kami ini. Marah dia habis itu dia. Lalu sorenya aku disuruh beli sosis kan Pak, masih ada sosis loh Pak. Papa ini biasanya kalau masih ada kagak mau beli, nukarnya nyawa, takutan kan nyawa. Nah lalu aku teringat habis itu bahwa macam itu loh, macam ada macam kejadian hari ini tadi yang anak laki-laki itu pun model awas kamu tunggu, model begitu marah-marah dia. Aku cuma telepon pun sama si tong papa anak buah nih kan kok diatur sekong yang hanya ini lainan lagi ke orang lain lagi. Jadi mun inya minta gaji inya pakai setengah hari aja nih nah orangnya bulik tuh mama. Ternyata pun aku juga nggak bisa menyalahkan pun si Ija ini pun bagaimana, maling juga dia ngambil lapnya si Tong. Nah tapi Ija memang keterlaluan. Andai katakan dia maling, kau uruslah urusan engkau itu. Misalnya nih setidaknya, kecuali memang ada sesuatu mungkin memang orang itu babal dan sebagainya. Tapi memang si Ija ini culas pun, sama kita aja culas, apalagi sama mereka yang makanya udah dibilang yakin kalian mau masuk dalam kerajaan antah berantah itu atau berantah kata baby betul loh. Jadi bagaimana, aku kagak ngerti lah ya urusan kalian itu. Tapi sih ini bilang Andi tukang dibayar di kapan hari pun yang memalingi duit asuransi aku itu Andi Guyanto diteriak oleh Yucin me Andi maling kata di begitu. Mama sudah aku nggak tahu ceritanya loh. Taunya emak aku berteriak membelakan anaknya nih duitnya 2 juta berapa diambil duit asuransi. Lalu ku urus, lalu diomongi si Andi ini takut juga dia. Ya udah kena kok urusakan Mirai kata dia begitu. Memang kelar itu diurus, dikasihlah oleh si Ari Soleh duit aku. Jadi maksud aku itu loh, padahal aku ingin meneruskan asuransi prudensial itu kapan hari, ternyata udah di closing, malas aku bikin. Jadi nggak ada asuransi lagi pun, aku nggak pernah masuk asuransi. Selain itu pun asuransi plottingan. Begitu kita masuk asuransi itu tadi aku disuruh nyetir, beli makanan sama ambil bir. Dia udah pesan di tempat biasa, di tempat si ibu itu panggilnya ibu. Lalu entah kenapa begitu di jalan tiba-tiba mataku memang pakai softland tapi baru diganti. Nggak mungkin begitu, macam kesedot. Ini loh melihat lampu aja udah aku bilang kagak jelas lagi itu lampu, hanya sekadar cahaya buram. Lalu aku hanya bisa berdoa sampai akhirnya aku di rumah pun dibimbing pun jangan langsung dicopot, dikasih dulu tetes air pembersih softland itu, terus dikasih airnya macam begitu, dibiarkan dulu sebentar akhirnya baru dicopot. Jadi aku termasuk beruntung masih mendengarkan kata hati aku, pikiran aku masih kusinkronkan dengan segala sesuatunya, ku timbang-timbang, ku rasa-rasa, dan aku sangat bersyukur aku dilindungi. Kalau tidak waktu itu udah kecelakaan itu karena mobil pun secara bersamaan kebetulan kencang kali. Beruntungnya aku ke pinggir, lalu aku hanya bisa ya Tuhan apa yang terjadi dengan aku secara tiba-tiba ini. Kemudian aku ingatnya aku bawa 1 jiwa lagi selain aku dan aku bertanggung jawab berarti. Lalu aku pelan-pelan tidak menghentikan mobil aku, sebenarnya tidak bisa, mata ini nggak bisa diobati, aku tahu itu. Lalu udah, karena kan macam seperti itu loh tiba-tiba. Lalu sudah aku hanya sekadar berpinggir, kemudian aku memperlambat jalan aku, itu pun diklakson oleh orang belakang, kaget pun. Tapi aku tidak peduli, toh aku tidak jalan di tengah-tengah, aku jalan di pinggir dan memang aku kasih rating. Jadi aku pelan-pelan di situ karena aku tahu ini macam ada sesuatu, perasaanku tidak enak. Tapi akhirnya aku sampai dengan selamat. Tuhan menjagai dan melindungi aku selalu berdoa pun.
Jadi gila juga kau lo Hari Soleh ini, sama pun sama Andi, di plotting enggak terima, diambil pun oleh mereka. Begitu aku mau urus, kata CS-nya udah di closing lo Bu, tapi kita periksa dulu. Ternyata memang ada tanda tangan yang berbeda, tanda tanganku kau palsukan. Itu pun yang si Jar ini loh, waktu itu beruntung kita vaksin. Kenapa? Kartu keluarganya berbeda dengan kartu keluarga yang baru, padahal udah pindah ke kartu keluarga Tong sama Yucin Me. Begitu diurus ternyata pakai pindah ke kartu keluarga yang lama. Sedang itu sudah baru, begitu kita pindah, baru kita pindah langsung diurus si Tong diperbarui. Begitu Tong pindah pun ke Tanjung Rema, ke puskesmas itu langsung pun diperbarui oleh dia lagi, dan aku dikasih pun. Begitu diurus vaksin, kita kan pindah ke rumah tusuk sate, agak lama baru vaksin. Ternyata pada ini Ari Soleh ini loh doyan kali memalsukan data, memalsukan surat kau. Lalu ku bilang Pak, kita urus loh Pak biar orang ini masuk penjara. Kagak mau papa aku, sampai aku bingung. Ku pikir dia mau menguruskan nanti. Waktu itu si Jar masih berumur tahun 2021. Mungkin beberapa tahun lagi baru dia 17 tahun. Lalu ku pikir sudahlah, mungkin papaku sedang berpikir mau jalan damai sambil ngomong atau bagaimana, aku tidak ngerti. Yang penting ku udah bilang Pak, ini masuk ke kartu keluarga di Banjar lo Pak, punya Ari Soleh. Kayak apa ceritanya Pak lah? Urus napa lalu mau aku telepon Haji Hasbiadi, Sabri itu loh, advokat itu. Kagak nyaut pun. Ada tuh kayak teleponnya aja nyawa. Aku telepon pakai nomor telepon si Tong, kagak diangkat berkali-kali. Ku pikir sudahlah, mungkin Tuhan tidak mengizinkan jalan ini. Uruslah Pak nanti, gampang katanya kena. Mungkin itu dia menunggu kematian aku, kagak mati-mati rupanya. Tapi udah punya KTP ku rasa dia, karena udah bisa buka rekening. Ku nggak tahu ya rekening itu apa di QQ, kan ada yang namanya di QQ itu bisa dapat. Nah aku kagak ngerti, tapi seharusnya kalau memang diurus kartu keluarga dia, udah aku bilang pun kartu keluarga kami masuk di sana loh Jar. Ari Soleh ini lo memalsukan data. Ini sebenarnya kalau diusut bisa masuk penjara lagi. Dia udah 2 kali kau masuk penjara, waktu kita selama di sini saja kau udah 2 kali masuk penjara. Narkoboy katanya, sama yang pertama miras, satu narkoboy. Nah ini kau kenal lagi mestinya. Kemarin kagak kurus, duitnya nggak seberapa, ngurus yang itu malas sekali aku. Yang ini kuusulkan sama si Tong, kagak mau ceritanya si papaku itu. Ternyata mah anak dia rupanya. Sudahlah ya, pemalsuan identitas kau itu pun bisa kena catatan sipil, apa namanya, apa itu yang buat ngurus-ngurus surat itu, dukcapilnya kena juga kau. Kenapa bisa? Kan orangnya ada di sini. Bagaimana ceritanya? Sudahlah ya, gila memang kalian ini. Kemarin aja kena plotting pun aku udah mau kebunuh-bunuh pun. Itu pun juga si Andi nih. Wih, udah ditungguin rupanya aku di situ, sniper top of the world. Ternyata kagak terjadi apa-apa pun sama aku. Pulang aku dengan selamat. Sudahlah ya, disuruh beli sosis aku habis itu. Bingung aku, ya udahlah aku berserah sama Tuhan, apapun yang berlaku aku berserah. Kalau papaku nyuruh udahlah, tidak apa-apa. Macam lain nih papaku dalam hati aku. Udah pulang dengan selamat pun aku nih, sampai detik ini aku berada di sini masih hidup, tidak seperti yang kalian inginkan. Entah siapa yang mati itu gila juga laki-laki gendut itu. Jadi ya sudahlah ya. Andi tukang dibayar nih katanya, yang opa cungkuk makan ayam itu loh. Ya udahlah, aku nggak tahu itu di mana, nanti ku carikan kalau nggak janji aku. Tapi lah ya, mau makan dulu aku nih, bangun tidur dan mau makan, suruh ngurus ini pun anyong. Andi Swat.